Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Ma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimakumullah jamaah masjidan aziyadah. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kehadirat Allah yang mana dengan rahmat hidayah serta taufiknya kita masih digerakkan hati kita untuk berkumpul di masjid ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita semua. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan agar kita semua, keluarga kita dan semua yang kita cintai bisa berkumpul kembali di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaatnya Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum kita mulai ta'lim kita membaca surat Al-Fatihah. Kita khusus untuk mengarang kitab Syekh Hamid Muhammad bin Hamad Al-Ghazali, wa man syaraha fi syarah kitab Syekh Muhammad Ihsan Muhammad Dahlan, wa sahibu hadzal maqam Syekh Zaid bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Ali bin Adam wa Samad Ushuli wa Hurayb zakul majma'an Allah yaghfirullahu wa yarhamuhu wa yurid al-jannah wa inna alaina bi barakatihi wa syura'an bari'un nafatin fi din wa dunya wal akhirah. Syadillah wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jamaah sekalian, kita lanjut pengajian kita masih di dalam tangga atau rintangan yang ke-6, halaman 369. Bahaya yang ketiga, ya amma azmul hadar, yaitu resikonya sangat besar kalau kita ujub dan bangga diri. Ya, ujub dan bangga diri, ujub dan riya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi barakatihi fi darin amin. Wa amal azmul hadar amin wujuhin ahaduha, ya 369 ya atas. Adapun resikonya sangat besar yang namanya riya dan ujub. Kalau kita melakukan itu resikonya sangat besar gitu, ruginya sangat luar biasa. Pamin wujuhin, yaitu ada beberapa sisi. Ahaduha, pertama, anal ma'budu malikun la nihayata li jalalihi wa azmatihi wa lahu alaika ni'amun la ta'udu wa la tuhsa. Ya, kalau kita ibadah kepada Allah, kalau kita berbakti kepada Allah lalu kita riya dan bangga diri, ini suatu hal yang salah, ini suatu hal yang berisiko banget. Kenapa? Pertama, sesungguhnya yang kita sembah itu adalah seorang raja, seorang lagi sesosok raja. Allah itu maha segalanya, lah ini hayat, tidak ada batasan atas kemuliaannya dan kebesarannya. Walahu alaika ni'amun, dan bagimu dari Allah ya nikmat-nikmat yang banyak sekali yang tidak bisa disebut. Jadi apa yang harus kita banggain dengan pengabdian kita kepada Allah? Allah terlalu banyak memberikan kenikmatan. Untuk membalas kenikmatan yang Allah kasih aja, ibadah kita itu nggak cukup, masih ngutang. Masa orang utang, orang lagi ngutang merasa bangga, utang gue banyak nih gitu ya. Kita itu ibadah sebanyak apapun nggak ada yang bisa kita banggain. Kenapa? Apa yang Allah kasih terlalu banyak. Untuk balas apa yang Allah kasih aja, ibadah kita nggak bakal pernah cukup. Jadi nggak ada pantas-pantasnya ibadah kita banggain. Ya, walaka badanan muibun biuyubin hafiyatin. Ya, dan satu hal lagi, ibadah kita juga dengan badan kita yang penuh dengan kecacatan. Ya, muib cacat. Ya, biuyubin hafiyah, dengan cacat-cacat yang tidak terlihat samar. Ya, cacat apa nih? Ya, cacat sifat kita ya. Benci, hasud, sombong, bangga diri, itu ya emang itu terselubung sih, dan kita nggak merasa maufin ya. Yang cacat-cacat ini bisa menjadi bencana buat kita, bi'afatin katsirotin, dengan segala macam bahaya yang sangat besar daripada cacat-cacat diri kita. Wa amrin mahubin ya, dan juga perkara yang sangat menakutkan. Perkara yang sangat menakutkan maksudnya ini, kalau Allah murka aja bagi kita ya, itu menjadi hal yang menakutkan buat kita, karena akan menjadi musibah hidup dunia dan akhirat. In waqa'ala kadzalalun, ya jikalau terjerumus kamu dalam zalal, kekeliruan dalam menjalankan ajaran agama, ma'at tasaru nafsi ilaih, dengan
bersamaan dengan itu cepatnya nafsu diri kita untuk ke situ. Maksudnya satu sisi diri kita adalah orang yang sangat banyak dikasih kemuliaan sama Allah dengan banyak nikmat dalam hidup di dunia ini. Lalu Allah memberi nikmat dan kebahagiaan dengan kita, padahal kita punya banyak cacat dan kekeliruan, dan diri kita lebih senang kepada hal-hal yang cacat dan keliru itu. Ya, terus kita ibadah kepada Allah, kita bangga diri. Ya, apa yang mau dibanggain dengan pengabdian kita kepada Allah, ketimbang dengan segitu banyaknya nikmat yang Allah kasih, padahal ibadah kita pastinya bertemu dengan kecacatan diri kita. Ya, fayahtaju an yastakhrija amalan sofian saliman min badanin ma'ibin. Ya, maka kita membutuhkan sekali untuk yastakhrija, untuk mengeluarkan atau misalnya merealisasikan amal-amal yang bersih, suci, selamat daripada aib-aib dari badan kita ini, aib jiwa kita, mayalatin ilasyar, yang mana jiwa diri kita, nafsu kita emang lebih condong kepada hal-hal yang berdosa, hal-hal yang buruk. Ya, gimana caranya kita dengan tubuh yang begini kotor, banyak salah, banyak dosa, banyak lalai, tetapi kita harus mengeluarkan amalan-amalan yang diterima Allah. Ini memang cukup satu amaratil bisu, yang mana nafsu kita selalu lebih suka menuju kepada hal-hal yang buruk. Ala wajhin yasluhu li rabbil alamin. Ya, yang mana ala wajhin di sini, yang mana atas itu, ya, atas diri kita yang penuh dengan aib, atas diri kita yang selalu senangnya kepada hal yang buruk, ya, ala wajhin yasluhu, yang mana kita harus beribadah untuk Tuhan, yasluhu, yang baik, ya, yang baik untuk Allah. Maksudnya ngerti nggak? Gimana nih caranya kita ibadah kepada Allah yang maha suci, yang maha mulia, yang mana Allah cuma bisa menerima hal-hal yang baik, sedangkan kita terlalu banyak kotor, ya. Ya. Jadi ada orang, seorang bos kita gitu, hanya bisa menerima barang dari kita, ya, yang bersih, sedangkan kita sedang dalam lumpur yang kotor. Kita megang barang kita buat ngasih, gimana caranya? Pasti kena, ya. Tapi dia cuma mau yang bersih, yang dari kita. Sulit, ya. Ya kalau kita udah bersih sih enak, ya, gini ngasihnya Pak, ya. Pasti kan diterima karena bersih. Dan tangan kita penuh dengan lumpur segala macam, badan kita, terus kita punya barang harus dikasih ke bos kita dan dia mau nerimanya bersih. Nah, gimana cara ngasihnya? Sulit, ya. Makanya ada baiknya ayo berusaha, gimana caranya nih? Seenggak-enggaknya tangannya bersih dah, gitu. Nah, gitu. Ya. Sulit, ya. Ini kita tahu diri, dan lalu saat kita nyerahin dan dia bos kita nerimain lah, walaupun kita megang gini ada kotor-kotornya, tapi tutupnya kagak dipegang, masih bisa diminum dah. Tangan kita kotor, tapi dia masih terima, nggak apa-apa dah, gue terima barang minumannya, diambil walaupun dia tahu kotor begini tangannya, tapi diterimain. Terus kita pas diterima kita bangga, kebangetan. Tuh lihat tuh, gue ngasih diterima loh, bukan diterima ya, dia nggak tega aja begitu, ya. Ya, kalau ditolak nggak tega. Terus kita yang diterima, padahal itu karena faktor dia nggak tega sama kita, ya udah, kotor sininya doang. Terus kita yang bangga tuh, hebat tuh, minuman dari gue diambil sama bos. Apa yang kita banggain? Ya, paham gak? Tuh, yang harus kita renungin lagi di sini. Makanya gimana caranya dengan tubuh yang banyak cacat, kecondong kepada hal-hal yang buruk, karena hawa nafsu kita selalu mengajak kepada yang buruk, tetapi kita disuruh memberikan sesuatu ibadah yang bersih kepada Allah. Fi jalalihi wa azmatihi wa kasrati ayadihi wa minnatihi, ya, di dalam kemuliaannya, ya, kebersamaan, pertolongannya dan anugerahnya. Jadi memang yang kita butuhkan adalah anugerah. Jadi intinya belum intinya sih, masih banyak. Ini saya bacain doang nih, soalnya ini cerita doang. Ya, ntar intinya belakangan aja dah.
Begitu. Lalu wa yaqa'u minhu, dan jatuh darinya, maksudnya dari Allah lah, mauqi'a ridha wal qabul. Dari Allah lah mauqi'a itu tempat atau posisi keridhaan dan diterima. Jadi maksudnya tadi kita nggak bakal pernah air ini diterima sama bos kita. Kenapa? Dari kita semua aja pastinya ngasih air pastinya kotor, karena semua kita pada di lumpur. Jadi harapannya cuma satu, siapa yang bakal diterima ya? Bukan karena siapa yang paling hebat, karena semuanya siapa yang bersih ya bisa diterima gelasnya, botolnya. Ternyata emang kita yakin kita nggak ada yang bakal diterima lah, orang tangan kita kotor semua. Tapi tahu ada yang diterima. Faktor apa? Faktor karena bos kita baik aja sama dia. Tuh, karena anugerah, jadi nggak pernah ada sekelas siapa? Sekelas Nabi sekalipun. Semua yang diterima Allah karena anugerah, bukan karena kehebatan mereka. Nanti ada sampai Nabi mengatakan termasuk aku. Luar biasa. Ya. Bukan karena kehebatan ibadah Nabi, tapi karena anugerah Allah menyayangi Nabi. Ini ngeri, kita ada sosokan ujub sama ibadah kita. Seorang Nabi kita aja ternyata anugerah, disayang Allah, bukan karena kehebatan beliau ibadah. Terus kita apa yang mau kita banggain? Ibadah kita begini, nggak pernah kita membayang sampai kaki bengkak. Ya, itu yang harus kita renungin. Ya, ini. Jadi tidak kata wa yaqa'u minhu mauqi'a ridha wal qabul, hanya dari sisi Allah posisi kita bisa diterima atau enggaknya, dikabul, diridhoin. Wa illa fayaqutu, kalau Allah nggak nerimain nih, fayaqutu ribuhul azim, kamu akan terluputkan atas keuntungan yang besar. Iya, kalau kita nggak diterima Allah yang sudah susah dah ya. Allah nggak terima ibadah kita, tempatnya kan kemana? Neraka udah. Gitu. Allazi la tasmahu an-nafsu bi fawti, yang mana diri kita nggak akan sanggup untuk menerimanya. Maksudnya apa? Untuk menerima nanggung sesuatu di mana Allah akan benci sama kita atau nggak suka sama kita. Kadang kita nggak diterima Allah, ya kita tanggung untuk penderitaan kita. Nggak diterima aja sama cewek, pegel ya. Nggak gitu, sakit hati. Ya sampai 3 bulan sampai setahun gitu, ya sakit hati. Apalagi sama Allah nggak nerima. Nah itu kasihnya kita yang tidak akan sanggup menerima itu semua penolakan dari Allah. Baru bama yusibuka fihi musibatun, apa nih? Apa yang dikatakan saat Allah nggak nerima amal ibadah kita, maka kita nggak akan sanggup menerima penderitaan di mana amal kita nggak diterima. Karena kalau amal kita nggak diterima, kita nggak disayang sama Allah. Salah satunya adalah baru bama yusibuka fihi musibatun, boleh jadi kita mendapat musibah, fihi musibatun, ya yusibuka, kamu akan ditimpa fihi, di dalam hidup kamu itu musibah, ya la taqata laka biha, ya yang mana tidak pernah sanggup kamu atas bencana itu, musibah tuh. Ini kalau udah ditolak Allah, jatuhnya bisa jadi kita dapat musibah dalam hidup yang mana kita gak akan sanggup menerimanya. Wahadallahu sa'nun azimun wahadbun jazimun. Ini wallahi, demi Allah, kata Imam Ghazali, sa'nun azimun, urusan yang sangat besar, urusan yang sangat penting. Gimana caranya ibadah kita bisa diterima Allah, itu urusan yang paling penting. Wahadbun jazimun, dan juga perkara yang sangat penting, khutbun samanya. Ya. Lalu dikatakan amal jalalul malik. Adapun jalalul malik, Allah yang mulia maksudnya. Wa azmatu wa azamatu, dan kemuliaan, azamah sama aja. Kebesarannya, kemuliaannya, keagungannya. Bihaisu, dari sisi innal malaika. Ini lihat nih. Keagungan, kemuliaan Allah, kebesaran, ketinggian Allah dari sisi dimana nih, lihat bahwa semua anugerah Allah. Kalau ngurusin ibadah, kita berharap dengan ibadah kita jadi mulia di sisi Allah, jangan harap kita nggak mampu ngalahin malaikat. Nih lihat aja, innal malaikatal muqarrabin al-brar qaimuna lahu fil khidmati ana ali wa an-nahar.
Sesungguhnya malaikat-malaikat muqarrabin yang dekat Allah tuh di langit, ya, al-abror yang selalu berbakti, abror berbakti atau baik, qaimuna lahu yang selalu mendirikan ibadahnya untuk Allah dengan khidmat, ya, siang malam. Itu kalau kita ngomongin ibadah, terus kita mau bangga, ada yang udah ibadah banyak, biasa aja dianggap sama Allah. Kita bisa ngalahin malaikat, baru kita belagu-belaguan dan belangga, ya. Makanya ini yang dikatakan tidak ada kata untuk bangga diri dengan ibadah kita. Kita nggak bakal sanggup ngikutin malaikat. Hatta inna minhum, hingga dari antar mereka ada yang man huwa munzu khalaqallahu ta'ala fiyal qiyam, ya, saat Allah ciptain sampai sekarang diri aja ibadah. Ya kalau diciptain dari sebelum bumi ada puluhan ribu tahun, dia udah ibadah diri aja sampai sekarang ibadah terus. Ya, nyanggup kita nyaingin ibadahnya dia. Ya. Kita baru ibadah rejian, bangga diri dikata sama mereka tuh, gue dari dulu biasa aja kata mereka gitu. Ya. Wa minhum, dan ada juga di antara mereka man huwa fi ruku, yang ruku aja dari pertama kali diciptain. Wa minhum man huwa fi sujud, tuh, hidupnya sujud aja. Walau dari pertama diciptain. Wa minhum man huwa fi tasbihin wa tahlil, ada yang tasbih aja, tahlil aja. Kita tahlil itu kalau orang mati doang, kan gitu. Ya. Malam Jumat. Gitu. Ini tiap hari dan ribuan jutaan tahun dia udah bertasbih. Fala yatimmu qaimun qiyamah. Ya, enggak pernah selesai gitu. Dia diri terus dalam ibadahnya. Wala raqiun ruku'u, enggak pernah berhenti ruku'nya yang ruku'. Wala sajidun sujudah, ya enggak pernah berhenti sujud. Wala musabbih tasbihah, bahkan sama enggak pernah berhenti yang tasbih. Wala muhallil tahlilahu, tahlil terus enggak pernah berhenti sampai sekarang. Madan bihi sautahu ilan nafhisur, terus-terusan suara mereka sampai ditiup sangkakala. Tahlil dari pertama kali diciptain dari ribuan tahun yang lalu sampai sekarang, sampai tar kiamat tahlilnya nggak selesai. Ya. Itu malaikat nggak ada bangga atau ibadahnya. Ya. Kita tahlilan gua habis tahlil malam 3.000 kali, sombong dah baru 3.000 aja juga. Ya. Gitu. Apalagi ya Allah, saya udah tahlil banyak, mana nih rezekinya? Wih, udah nuntut aja, banyak belum? Ini, ya, bangga diri ya, nggak pantas banget buat kita ya. Urusan ibadah kepada Allah ya, ada yang banyak lebih ibadah dibanding kita. Summa lamma faragu min hadil khidmatil azimah, ya, setelah mereka selesai daripada mengkhidmatkan Allah ini, nadau bi ajmaihim, berseru mereka semua. Tuh, mereka yang malaikat yang segitu lamanya ibadah, setelah nanti hari kiamat selesai ibadah mereka akan berseru berkata-kata, subhanaka ma'abadnaka haqqa ibadatik. Tuh. Ya. Ini yang nanya malaikat tadi yang dibikin dari pertama sujud aja sampai hari kiamat, yang tasbih aja sampai hari kiamat. Setelah selesai hari kiamat mereka ngomong semua, Maha suci Engkau ya Allah, tidaklah kami beribadah kepadamu dengan sebenar-benar ibadah. Bayangin ngomongnya begitu. Udah ibadah ribuan tahun, akhirnya malaikat itu mengatakan, Maha suci Engkau, tidaklah kami ibadah sebenar-benar haknya Engkau diibadahi. Nah kita gimana? Ini yang udah segininya aja ibadah masih nggak merasa hebat ibadah. Wa hadza sayyidul mursalin khairul alamin. Dan ini ya, ini terus aja masuk, dan ini udah pisah sama yang tadi itu, malaikat sudah selesai. Dan ini ain nabiyina, atau nabi kita. Nah ini nabi kita deh, yang dikatakan khairul alamin, sayyidul mursalin, pemimpin para rasul, sebaik-baik makhluk di alam semesta ini. A'lamul khalqi wa afdalu, yang paling tahu, paling alim lah hitungannya daripada makhluk Allah dan paling dimuliain. Ya, siapa namanya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita Muhammad wa ala alihi wa ajmain. Yaqulu, beliau pernah mengatakan, nabi yang dikatakan nabi paling hebat, nabi paling dimuliain.
Ya, Nabi yang Allah sangat cintai. Ya, beliau Nabi kita mengatakan la uhsi sana'a alaik. Aku tidak dapat menghitung bagaimana caranya ya sana'an alaik, bagaimana caranya memuji atau mengabdi kepadamu ya Allah. Ya, anta kama asnaita ala nafsik. Tuh, la uhsi sana'an alaika kama asnaita ala nafsik. Itu ada kalau baca kadang-kadang doa-doa. Ya, tidak mampu aku menghitung atau bagaimana caranya memuji engkau seperti engkau memuji dirimu sendiri. Gitu. Maksudnya gak mampu kita untuk menyebutkan pujian-pujian. Ya. Karena Allah sangat luas pujian-pujian. Yaqulu ana la aqdiru an usniya alaika sana'a anta sana'an anta lahu ahlun. Aku, kata Nabi kita Muhammad, la aqdiru, tidak akan pernah sanggup untuk apa? An usniya alaika, untuk memuji atas dirimu daripada hak-hak yang kamu harusnya dipuji. Maksudnya Nabi, ya Allah, aku tidak mampu memuji yang seharusnya aku puji. Bagaimana caranya? Kalau aku memuji sebanyak apapun, pasti belum sebenar-benarnya hak engkau dipuji. Misalnya kita udah memuji Allah ribuan kali, ratusan tahun, itu belum memenuhi hak Allah untuk dipuji. Nabi sampai bilang begitu. Ya, Nabi itu ngomongnya, aku tidak mampu memujimu sesuai dengan hakmu. Nabi itu fadlan an a'budah ka kama anta lahu ahlu. Ya, terlebih lagi tuh fadlan itu, fadlan an, terlebih lagi untuk mengibadahimu lebih dari apa yang seharusnya diibadahi. Nabi itu yang ngomong, aku ibadah kepadamu belum pantas seperti apa yang kau harusnya diibadahi. Sekelas Nabi kita ngomongnya begitu. Ya. Nabi merasa apa? Perihal ibadahnya Nabi kepada Allah belum memenuhi hak Allah untuk diibadahi. Nabi itu merasa belum memenuhi hak Allah untuk diibadahi. Yang udah sampai kakinya semutan, bengkak, baca sholat baca rakaat pertama Alif Lam Mim, terus habis itu Ali Imran, terus An-Nisa. Bayangin rakaat pertama 3 surat. Ya, nggak tahu rakaat keduanya berapa surat. Nabi beliau masih mengatakan aku belum memenuhi hakmu untuk diibadahi. Makanya nggak pantas bangga sama sekali dengan ibadah kita. Itu. Lalu atasnya lagi langsung aja Minhajul Abidinnya ya 373. Wa huwa alladzi yaqulu, dan beliaulah yang mengatakan. Nabi kita ini pernah mengatakan apaan? Laisa ahadun yadkhulul jannata bi amali. Tidak ada seorang pun yang masuk surga dengan amalnya. Ini yang pernah kisah si Quraisy pernah ngomong begini ya. Dikata begitu. Padahal yang ngomong Nabi Muhammad, bukannya Quraisy. Tuh, Nabi yang ngomong, tidak ada seorang pun masuk surga dengan amal perbuatannya. Qalu, mereka sahabat bertanya, la anta ya Rasul. Engkau juga termasuk ya Rasul. Apakah engkau masuk surga bukan karena amalmu? Qala, la, termasuk aku. Tidaklah aku bisa masuk surga karena amal perbuatan. Illa an yatagammadani Allahu bi rahmatih. Kecuali tapi Allah sudah melimpahkan kasih sayangnya kepadaku. Tuh. Jadi yang membuat orang masuk surga bukan ibadahnya, tetapi karena Allah sayang. Makanya gimana caranya biar Allah sayang sama kita? Ya, banyakin ibadah. Ya bisa jadi, tapi belum tentu. Nabi Muhammad mengatakan tidaklah masuk surga seseorang dengan amal ibadahnya. Termasuk engkau ya Rasul, termasuk aku. Tetapi aku sudah disayangi Allah. Begitu. Berarti intinya bukan masalah banyak ibadah, tetapi gimana caranya disayang Allah. Nabi ada ngeluarin hadis tentang bagaimana caranya disayang Allah. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Itu kata Nabi. Orang yang penuh kasih terhadap manusia, maka Sang Maha Pengasih akan menyayanginya. Jadi kalau mau disayang Allah, jadilah orang yang baik. Ibadah, sholat, terutama tujuannya biar kita jadi baik. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu tujuannya agar kita tercegah diri kita dari perbuatan keji
dan munkar. Jadi intinya sholat tujuannya agar kita jadi orang baik. Kalau kita sholat mulu tapi masih berantem mulu, ini nggak pernah sampai tujuannya. Makanya kian banyak orang ibadah tetapi nggak pernah menjadi orang baik. Nah ini makanya nggak pernah dapat kasih sayang Allah, makanya nggak bisa masuk surga. Karena masuk surga bukan karena amal ibadah yang banyak, tapi amal ibadah yang membuat dia menjadi baik. Apa iya kalau orang udah baik nggak perlu lagi ibadah? Nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Kalau orang sudah mencintai Allah, Allah cinta sama dia, pasti ibadah makin senang. Kalau kita kan ibadah masih kewajiban. Orang-orang yang sudah mencintai Allah, ibadah Allah kenikmatan. Dia bilang, ya udah kalau gitu cari kasih sayangnya Allah aja, jangan usah ibadah. Silakan. Tapi buktiin orang udah disayang Allah, pasti ibadahnya lebih kuat daripada kita. Kenapa? Kita ibadah karena kepaksa, karena kewajiban. Kalau orang sudah mencintai Allah, Allah sudah cinta sama dia, ibadah justru kenikmatan. Maka dia senang ibadah. Gitu. Bagaimana caranya? Itu makanya coba lo untuk ibadah kita itu bernilai dengan kita senang ibadah. Hal yang paling aku senangi dalam hidup ini adalah sholat. Itu Umar bin Khattab. Aneh ya? Kalau kita yang paling kita senangi adalah jalan-jalan atau nonton apa. Bayangin seorang Umar bin Khattab mengatakan hal yang paling aku senangi dalam hidup ini adalah sholat. Itu karena udah penuh cinta sama Allah, itu menjadi kesenangan. Ya. Kalau kita antara dua, harusnya udah tingkatan naik dikit. Kalau masih kewajiban, ini terlalu rendah. Harusnya sholat ini sudah menjadi kebutuhan. Harusnya. Nah, tingkatan terakhirnya ini kesenangan. Ya. Kalau sholat kita jujur aja, ya. Ada mungkin yang masih kewajiban doang, atau naik sedikit jadi kebutuhan, terkewajiban lagi naik turun aja tuh, nggak sampai kepada kesenangan. Ya, kenapa? Berarti kita belum dapat cintanya Allah. Ya, maka itu juga ada ayat Quran, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah Muhammad kepada umatmu, siapa yang ingin dicintai Allah, Qul in kuntum tuhibbuna Allah, jikalau kalian mengaku mencintai Allah, ya, fattabi'uni, ikutilah cara hidup Nabi kita Muhammad, yuhibbukumullah, pastinya Allah akan menyayangi kalian. Tuh, itu adalah lagi caranya. Jadi caranya adalah bagaimana caranya kita bisa dapat kasih sayang Allah dan ampunannya, yaitu ikutin cara hidupnya Nabi. Itu perintahnya Allah begitu. Ya, fattabi'uni, ikutilah aku. Kalau Allah bilang kayak gitu. Wahai Muhammad, katakan kepada umatmu, kalau mereka mencintaiku, katakan pada mereka, ikuti cara hidupku, maka Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Ya kalau udah dicintai, diampuni dosa, ya surga. Ya, terus gimana cara hidupnya Nabi? Akhlaknya aja ikutin, kalau ibadahnya berat dah. Ya, kalau ibadahnya yang nggak nyanggup dah. Ya, akhlaknya ikutin juga nggak nyanggup juga ya. Ya, pondasinya memang satu, sabar. Ya, Nabi orang yang menyontohkan kesabaran. Karena dengan kesabaran itulah kita akan mampu mengikuti sifat Nabi. Dan kalau kita bisa mengikuti sifat Nabi, insya Allah kita jadi orang yang penuh kasih sayang. Kalau udah penuh kasih sayang, maka Allah akan menyayangi kita. Itu tadi, itu pondasinya. Ya, siapa orang yang penyayang, maka akan disayangi sama yang maha penyayang. Ya, jadi intinya buktikan dulu untuk kita menjadi orang yang penuh kasih, maka Allah akan mengasihi kita, gitu. Jadi ini kenapa Nabi kita Muhammad mengatakan, sekalipun aku bukan dengan ibadahku aku bisa masuk surga. Sesungguhnya aku sudah dilimpahkan kasih sayangnya. Kenapa Allah melimpahkan kasih sayang Nabi? Lihat aja akhlaknya. Nabi begitu rauf, begitu rahim, ya. Sampai mendapat gelar itu 2 biji dari Allah, ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Luar biasa itu sifat orang yang penuh kasih, enggak ada kebencian. Orang yang sangat baik kepada orang lain, bahkan apalagi sama orang muslim, sangat jauh lebih baik lagi. Penuh kasih, enggak boleh lihat orang sakit dia sakit, enggak boleh lihat orang susah dia susah. Dia sedih kalau orang kelaparan, dia yang nangis.
luar biasa, ini empatinya begitu tingginya Rasulullah. Nah itu yang membuat Sang Maha Penyayang menyayangi dia. Ya, itu. Ya kita kan, ya kita harus senengin lagi tuh. Biarin aja dia susah, masa dia susah gue susah juga, kita begitu. Lagi mana bisa jadi mengikut Rasulullah, gimana dapat kasih sayang Allah, gitu. Punya kue udah kenyang banget nih, kasih orang tuh jangan ngebuang, gitu. Dia begini gimana dapat kasih sayang Allah, gitu. Berat banget. Terus pengen masuk surga, ibadah ada yang banyak, hanya menyampai juga. Ya ini luar biasa kata-kata Nabi. Laisa ahadun yadkhulul jannata bi amali. Tidak ada seorang pun yang masuk surga dengan amalnya. Ya sahabat berkata, ya Rasulullah, termasuk engkau? Termasuk aku. Kecuali aku sudah dilimpahi kasih sayang Allah. Ya. Wa aman ni'mu wal ayadi fakama qala ta'ala. Adapun kenikmatan ini bahasanya agak, ya memang kita nggak boleh merasa hebat emang ini. Nggak ada yang bisa kita banggain dari ibadah kita. Aman ni'mu, adapun nikmat dan pertolongan Allah, kama ta'ala, seperti Allah mengatakan wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha, itu ya. Surat apa anda? Surat Ibrahim ayat 34. Iya. Wa in ta'udu nikmatallahi, seandainya kalian ingin menyebut-nyebut nikmat dari Allah, nggak bakal sanggup untuk menyebutnya. Berarti kalau Allah bilang nggak bakal sanggup, nggak bisa dihitung dengan angka manusia. Manusia tuh ngitung sampai miliar, apa lagi? Miliar, atasnya lagi ada nggak? Bilion. Ya. Hah? Triliun, habis triliun nggak ada lagi ya, hitungan. Hah? Bilion. Habis bilion nggak ada lagi. Itu kalau udah nggak ada hitung, itu maksudnya di atas bilion, yang tidak mampu dihitung sama manusia. Berarti nikmat yang Allah kasih buat hidup kita jutaan bilion gitu. Ya, cuma kita nggak sadar aja. Gitu. Ya, wa en ta'udu nikmatallahi la. Kalau kalian ingin menyebut-nyebut nikmat yang Allah kasih dalam hidup kita, nggak mampu untuk dihitung dengan angka manusia. Ya. Wa ala, ini buktinya apa? Wa ala maru ya, buktinya nih. Wa ala maru ya annahu yusarun nasu ala salah satu dawawin. Ada diriwayatkan, apa-apa yang telah diriwayatkan bahwa sesungguhnya digiring manusia nanti di hari kiamat 3 golongan, bukan 3 golongan, dalam 3 bentuk dokumen. Ya, buku catatan. Pertama, buku catatan ataupun dokumen hasanat, kebaikan-kebaikan kita. Tuh. Kita ntar di hari kiamat dikasih buku 3 catatan hidup kita, yaitu catatan kebaikan kita. Pertama, wa diwanis sayiat, dan juga catatan keburukan kita. Terus yang ketiga, diwanun ni'am, catatan-catatan nikmat-nikmat yang udah dikasih sama Allah dalam hidup kita di dunia. Itu. Ada 3 catatannya. Ya. Fatuqabal hasanatu bin ni'ami. Lalu diseimbangin antara kebaikan yang kita buat, ibadah kita, dengan disinkronin sama nikmat yang dikasih. Habis. Nah ini keburukan kita gimana? Terbaik. Jadi ibadah kita itu cuma untuk membayar nikmat yang Allah kasih di dunia. Itu pas dihitung tuh nih kebaikan yang dikerjain di dunia. Ini nikmat yang Allah kasih. Wah ini sholat 5 waktu berarti ini buat napes nih. Gitu. Ini habis, bisa jadi kurang kebaikan kita dengan nikmat yang Allah kasih. Ya. Mungkin kalau ada mikir sholat 5 waktu itu untuk bayar napes sehari kali ya. Sehari lu mesti bayar 5 waktu gitu, napes gitu. Nah kalau kita cuma sholat 5 waktu doang, lablas kita. Ya, kitab nikmat yang dikasih dibuka, kitab kebaikan kita, nah segini doang. Dan nikmat banyak banget. Nah keburukan kita belum dibuka bukunya. Serem ya. Makanya apa yang harus kita banggain dari ibadah kita? Kalau buat ngitung-hitungan, lah tuh suha nggak akan cukup. Ya. Wala yu'ta bihasanati illa utiya binikmat. Tidaklah diberikan kebaikan itu kecuali setelah ya diberikan juga nikmat itu. Udah dibagikan dulu kenikmatan dengan kebaikan kita. Hatta takmuran hasanati ni'am, sampai banjir
ya hasanat dengan nikmat. Wa tabqa sayiat wa dzunub. Ya, itu sampai habis misalnya tuh kebaikan kita sama nikmat itu ngimbang. Tinggal satu kitab keburukan. Ini boleh kemanain? Ya, tentang keburukan kita dan dosa-dosa kita. Walillahi ta'ala fihal masyiah. Dan urusan itu tinggal terserah Allah. Tuh. Kalau terserah Allah, sebenarnya kan harus neraka ya. Terus dengan begitu kita tinggal catatan keburukan kita, tahu kita masuk surga. Faktor apa berarti? Anugerah, kasih sayangnya Allah doang. Itu kalau dihitung kita nggak ada jadi masuk surga kita nggak bakal dengan amal kita. Kenapa? Karena yang sisa tinggal keburukan. Ingat gak cita orang yang 60 tahun ibadah, ya, itu ditimbang dengan nikmat satu mata, ambles 60 tahun ibadah. Jadi sekelas wali sekalipun nggak mampu kalau dibarengin kitab kebaikannya dengan kitab nikmat, juga ambles sekelas wali sekalipun. Karena terlalu banyak. Ya tadi aja hitung aja, wali misalnya hidupnya 60 tahun ibadah doang. Dia balik aja umur 15 tahun ya kan? Berarti nggak 60 tahun. Berarti umurnya itu bisa jadi 75 tahun. 15 tahun dia mulai ibadah. 60 tahun ibadah ditimbang sama nikmat satu mata, blang, ambles. Mata codet lagi. Yang gede. Bisa jadi 200 tahun ibadah kalau mata codet. Bisa amblesnya lebih dalam gitu. Ya, nggak cukup 200 tahun kalau codet. Gitu. Ya. Itu ya. Terus makanya ada ya istiqomah dalam kebaikan, bertauhid. Istiqomah dalam bertauhid itu menjadi orang yang baik. Terus innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, siapa orang yang mengatakan Tuhan kami Allah lalu istiqomah dengan ketauhidan itu. Istiqomah itu dengan cara 10 hal: jauhi ghibah, dengki, hasud, bangga diri. Penyakit-penyakit ini dihilangkan dari hatinya, itu istiqamah. Tatanazzalu alaihil malaikatu, maka nanti pas dia mati akan ada malaikat yang turun kepadanya mengatakan ala takhafu wa la tahzan, jangan sedih, jangan takut dengan semua yang kau tinggalkan di dunia. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, lihatlah surga yang dijanjikan Allah. Pas dia ngeliat surga ditarik, gak berasa. Ya. Apaan itu? Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wal akhirah wa lakum fiha ma tastahi anfusakum. Ya, kamilah pelindungmu di dunia dan di akhirat. Itu jadi walinya Allah. Manusia yang begini udah jadi walinya Allah. Ya, dan bagimulah nikmat-nikmat di surga setelah nafsumu mau apa lo nikmatin semuanya. Terakhir apa? Nuzulam min ghafurir rahim. Itu mereka bisa masuk ke dalam surga dengan ampunan Allah. Bayangin wali tetap masuknya dengan ampunan. Kenapa? Ya begini tadi, mau digojok-jokin antara kebaikan sama nikmat habis. Ya pasti tinggal keburukannya. Terus masuk surga ya karena kasih sayang Allah dan ampunannya. Itu makanya itu ayat, itu kisahnya seorang wali. Tetapi terakhir nuzulam min ghafurir rahim. Mereka bisa turun masuk ke dalam surga dengan ampunan Allah. Saya pikir ini wali aja masuknya pakai ampunan ya. Terbukti di sini omongan Ghazali bahwa sehebat-hebat ibadah kita juga nggak akan ada yang sanggup ibadah seperti malaikat tadi, karena umur kita kan nggak banyak. Sehebat-hebatnya wali, sehebat-hebatnya nabi, nggak mampu ibadah kayak malaikat tadi. Dari bumi belum dibikin mereka sampai hari kiamat tetap ibadah. Jadi bukan itu yang Allah nilai. Bagaimana menjadi baik. Nabi Muhammad mulia karena apa? Ya, akhlaknya paling bagus, bukan ibadahnya paling banyak. Ya, ini perbaiki tingkah laku kita untuk bisa masuk. Simpel sebenarnya kan masuk surga ya. Yaitu cari aja kasih sayang Allah. Gimana caranya? Berbuat baik. Jadi orang yang baik. Saat kita menjadi orang yang penuh kasih, maka Allah mengasayangi kita. Itu doang. Simpel ya. Cuma kan penyakit-penyakit ini nih ya, dengki, hasud, sombong, bangga diri, ya kecintaan dunia. Ini memang udah gitu ada setan-setannya lagi. Gitu. Yang mana setannya? Wa amma uyubun nafsi, adapun tentang aib-aib jiwa, aib diri kita. Wa afatuha, dan juga perusak-perusak diri kita, jiwa kita. Faqad qadamnaha fi babiha. Kami telah bicarain dulu di babnya. Bab tentang apa? Bab tentang aqairobi. Tuh.
tangga atau rintangan yang keempat. Ini udah keenam, pastinya lupa gitu ya. Nah ini musuhnya, atau yang membuat kita nggak bisa mendapat kasih sayang Allah karena kita nggak bisa menyayangi sesama makhluk. Kenapa kita sulit menyayangi sesama makhluk? Karena kita mempunyai penyakit-penyakit yang mengganggu jiwa kita, perusak-perusak dalam hidup kita. Yaitu ada 4 perusak di tangga keempat. Pertama, adunya, makhluk, syaitan, dan nafsu kita sendiri. Itu sudah dibahas di tangga keempat. Gitu. Sampai sini aja, insyaallah ada manfaat dari hadis Nabi Syairillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana innaka yarhamuna min hamda yarhamur rahmin yarhamna warhamna warhamna walidina wanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatikal wasi'a ya arhamar rahimin waftah lana futuhal arifin bi hikmatika unsur alaihi rahmatak wa zakirna man nasina ya zalzalul ikram wa sallallahu Muhammad wa alihi wasallam Muhammadil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.